Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan, nama saya Margaret C. Kalinanda, jurusan Arkim Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Profesi Kependidikan. Pertama-tama saya mau presentasikan tugas profesi guru PAUD. Konsep profesi, apakah profesi itu? Satu, suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Dua, suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus. Tiga, suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan sekian terhadap pekerjaan tersebut. Empat, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pertanyaan yang atau janji terbuka. Mana pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji tersebut. Dua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis. Tiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas otonomi karena didukung oleh satu, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Dua, kode etika yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi. Tiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. Empat, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Lima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. B. Ciri-ciri profesi. Satu, menurut Liberman, ciri-ciri profesi adalah satu, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Dua, untuk pelaksananya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Tiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khususnya yang cukup lama. Empat, para praktisi secara individual atau kelompok memiliki otonomi dan dalam bidangnya. Lima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Enam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Tujuh, memiliki suatu kode etika. C. Syarat-syarat profesi. Darling, Homan, dan Godwin 1993 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai tiga ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah satu, dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus, mempunyai mekanisme internal yang mengatur pelatihan dan pemberian lisensi. Tiga, memiliki ukuran standar untuk praktis yang etis dan memadai dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan klien. Konsep profesi kedua bertolak dari pandangan Darling, Homan, dan Godwin. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar, ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya, untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada tiga jenis guru, yaitu satu, guru pendamping dan guru pengasuh atau pendamping muda. Ketiga
calon guru TK, PAUD, IPG-TK, LP3E sia-sia beribu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal menarik. 1. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlibat jelas perbedaannya selama beberapa tahun lalu. 2. Pengalaman lapangan. Pengalaman praktis lapangan bagi guru harus baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. 3. Hubungan guru dengan orang tua siswa masyarakat. Memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah dulu keterlibatan orang tua sendiri, sekarang terlibatan penuh. Terbuka pada orang tua atas problem, hambatan dan kemajuan siswa, saling menghargai dan menghormati profesi, hubungan lebih intensi dan sering berbagi informasi dengan orang tua atau problem. Hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Dimanapun bertugas, setiap guru memiliki karakteristik yang dibutuhkan dan disukai siswanya. Sekian dan terima kasih.